Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khairun Nadia, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Teknik Industri Agro Politeknik Ati Padang. Video ini merupakan bagian dari penyampaian implementasi pembelajaran pada mata kuliah ergonomi industri sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Mata kuliah ergonomi industri merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami interaksi antara manusia, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja dengan mempertimbangkan kemampuan serta keterbatasan manusia sehingga mampu merancang sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan tentu efisien sesuai dengan prinsip ENASE. Sebagai bagian dari kurikulum program studi Diploma 3 Teknik Industri Agro, mata kuliah ini berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran saya rancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep ergonomi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan di lapangan, bekerja secara kolaboratif, serta mampu merancang solusi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk mendukung capaian tersebut, pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang terstruktur. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ergonomi, menerapkan antropometri dalam perancangan fasilitas kerja, menganalisis visual display, mengevaluasi beban kerja fisik dan mental, menerapkan biomekanika kerja dan penilaian postur, mengaplikasikan konsep manual material handling dengan menggunakan persamaan NIOS, hingga menganalisis aspek ergonomi pada lingkungan kerja. Materi pembelajaran kami sajikan secara bertahap, dimulai dari konsep dasar ergonomi, antropometri, visual display, beban kerja, biomekanika, manual material handling, hingga ergonomi lingkungan kerja. Setiap materi dikaitkan dengan studi kasus dan kondisi nyata di industri, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan konsep teoritis dengan praktik di dunia kerja. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengombinasikan metode ceramah interaktif, diskusi kelas, studi kasus, discovery learning, latihan soal, review jurnal, serta kuis interaktif dengan menggunakan media Wayground maupun Kahoot. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, berpikir kritis, dan menyelesaikan permasalahan ergonomi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Sebelum pembelajaran dimulai, kehadiran mahasiswa direkam melalui portal akademik Politeknik Ati Padang. Mahasiswa dapat melakukan presensi secara mandiri dengan cara scan QR code yang telah disediakan. Apabila terdapat kendala teknis, presensi dilakukan secara manual melalui pemanggilan nama oleh dosen, sehingga kehadiran mahasiswa tetap tercatat secara akurat dan tertib. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kuis, tugas individu, partisipasi aktif selama proses pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian ini dirancang untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan analisis dalam menyelesaikan permasalahan ergonomi. Pada video yang akan ditampilkan, Bapak dan Ibu asesor akan menyaksikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-14 dengan topik konsep NIOS dan aplikasinya. Pada sesi ini, mahasiswa mempelajari konsep Recommended Weight Limit atau RWL dan Lifting Index atau LI. Kemudian menerapkannya melalui studi kasus untuk mengevaluasi aktivitas pengangkatan beban secara manual, serta menyusun rekomendasi perbaikan sistem kerja yang lebih aman, efektif, dan pastinya ergonomis. Melalui kegiatan diskusi, latihan perhitungan, dan analisis kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep teoritis dengan kebutuhan nyata di dunia industri. Demikian pemaparan singkat mengenai implementasi pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah ergonomi industri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14
ya. Iya, Bu. Biasa ya, kita remind pertemuan yang lalu tentang apa? Manual material handling. Angkat tangan satu orang yang bisa menjelaskan MMH dengan contohnya. Ayo, kemarin kelas B ini banyak list nama-nama yang dapat poin. Saya lihat di catatan saya. Angkat tangan semua. MMH dan contohnya. Oke, siapa? Rifki, Bu. Rifki. Apa Gi? MMH itu adalah kayak kegiatan memindahkan barang, Bu, atau mengangkat atau menurunkan, Bu. Contohnya misalnya kita mengangkat beras dari bawah ke atas, mengangkat udah dari foto itu dari mengangkat kardus. MMH apa? Manual material handling. Ya, coba dijelaskan Kiki. Berarti apa tuh? Penanganan material secara manual, ya, secara manual. Jadi tidak menggunakan alat, ya, tidak menggunakan alat. Ya. Nah, karena kita mengangkat material secara manual, pasti ada risiko, kan? Nah, salah satu perhitungannya dengan metode iya benar, Sophie juga benar ya. Dari Rebarula juga bisa. Tapi perhitungannya itu dengan metode. Nah, sebelum kita masuk, silakan siapa yang tahu Mios? Atau kepanjangan dari Mios apa? Mios apa? Pas. 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 Mios itu apa? National Institute of apa? Itu tahu? Hah? Itu tahu Nios. Coba tunjuk tangan siapa tadi? Apa kemampuan yang diharapkan menjelaskan konsep Nios, ya? Lalu hitung RWL, selanjutnya kita analisis resikonya dan tentukan apakah pekerjaannya ini aman atau tidak. Aman atau tidak. Ini ya. Kita masuk ke perhitungan Nios. Nah, ini adalah kondisi ideal ya. Kondisi ideal itu load konstannya 23 kg. Ya. Konstan apa kemarin? Tetap ya, ketetapan ya. Jadi kalau LC itu berarti tetap. Kita pakai metode apa kemarin? Metrik dan apa? Satu lagi? Iya, apa tuh? Satu lagi apa? Metrik? Hah? US. Siapa? Rizky. Satu lagi tadi? Maisa. Rizky dan Maisa. Ya. Rizky. Ya. Kita pakai metrik dan US customary, ya kan? Kalau metrik berarti kilogram dan apa? Hah? Loh, kalau metrik, kilogram dan senti, ya kan? Kalau US pounds dan inci, ya, itu dia. Nah, untuk vertical origin itu 75 cm, sedangkan horizontal distance-nya lebih kecil sama dengan 25 cm, ya. Untuk vertical displacement-nya 25 cm. Ini semua adalah kondisi ideal, ya, kondisi ideal. Nah, selanjutnya kita hitung RWL-nya ya. RWL itu apa? Recommended weight limit. Berarti rekomendasi batas beban yang dapat kita angkat, ya. Rekomendasi batas beban yang dapat kita angkat sehingga tidak menimbulkan cedera meskipun aktivitas itu dilakukan secara berulang atau dalam jangka yang cukup lama. Nah, itu kita hitung RWL. Selanjutnya, ketika kita sudah dapat nilai RWL, kita hitung lifting index. Nah, untuk rumus lifting index itu apa? L dibagi dengan RWL. Nah, L itu adalah bebannya, ya, beban berat
dari objek yang diangkat. Ini akan diketahui nanti ya. Selanjutnya ini persamaan dari nios ya. Persamaan dari nios. RWL sama dengan LC dikali HM kali VM kali DM kali AM kali FM kali CM ya. LC tadi berapa angkanya seharusnya? 23 kg atau 51 lebih ya. Jangan keliru. Terkadang kita keliru, yang dikasih tahu di soal adalah L, ya kan? Kita mengira itu adalah nilai untuk LC, sedangkan NC itu adalah konstan ya, nilainya konstan 23 kg atau 51 lebih ya. Nah, untuk horizontal multiplier kita butuh data dari H ya. H itu apa? Horizontal distance, jarak horizontal. Tahu ya? Jarak horizontal itu berarti jarak horizontal dari beban ke mana? Lantai. Dari mana? Nih. Ya? Ini dia. Dari beban dengan titik pusat tubuh. Oke? Ini adalah horizontal. Horizontal itu gimana sih? Apa bedanya dengan vertikal? Horizontal itu apa? Apa Yuna? Horizontal. Kalau vertikal apa? Kalau saya mengingatnya itu teman saya namanya Harry. Harry suka tidur. Nah, makanya dia tidur terus tuh horizontal, ya kan? Sedangkan si Ferry suka berdiri. Nah, jadi dia vertikal. Untuk distance berarti apa? Jarak ya. Jarak dari jarak perpindahan benda, ya kan? Misalnya ini kan spidol. Spidol saya letakkan di meja, ya kan? Saya bawa spidol, saya angkat ke kursi. Nah, berarti apa itu? Distance itu adalah jarak dari perpindahan spidol dari meja ke kursi. Itu ya, diingat ya. Diingat. Selanjutnya ada sudut asimetri, berarti sudutnya. Ada frekuensi multiplier ya. Durasi pendek, sedang dan panjang. Ini kita bisa dapatkan dari tabel ya, dari tabel. Sebelumnya untuk rumus sudah ditutup. Sudah ya, sudah ditutup ya. Nanti kita ada latihan lagi, soal baru di akhir ya. Soal baru. Itu frekuensi multiplier. Jadi kita lihat frekuensi lead per menit adalah apa itu? Frekuensi pengangkatan per menit. Ketika dia lebih kecil sama dengan 0,2, kita lihat durasi ya, durasi kerjanya. Ketika durasi kerjanya lebih kecil daripada 1 jam, ya kan? Lebih kecil sama dengan 1 jam, kita juga perlu untuk melihat vertikalnya, nilai vertikalnya. Kalau vertikalnya lebih kecil dari 30, maka kita lihat kolom sebelah kiri. Ketika vertikalnya lebih besar sama dengan 30, maka kita lihat kolom sebelah kanan. Sudah jelas ya ini ya? Oke. Nah, selanjutnya ini dia perbedaan jarak vertikal dengan jarak tempuh vertikal. Saya kan karena kita bingung. Nah, untuk vertikal berarti adalah jarak dari lantai menuju ke tangan yang memegang beban, ya? Apa nih? Ya kan? Berarti vertikalnya yang mana? Dari lantai ke posisi tangan yang memegang? Iya, gelas, ya, gelas. Gitu kan? Nah, gelas ini dari sini saya pindahkan ke meja. Berarti itu adalah jarak tempuh
vertikal, berarti atau distance, ya kan? Berarti distance-nya adalah dari sini ke meja. Jelas ya? Berarti ketika ada dua data untuk vertikal, ya kan? Vertikal origin dengan vertikal tujuan. Berarti distance-nya apa Sofia? Jarak yang terakhir Heeh. dengan jarak pertama. Jarak apa? Itu mutlak ya, berarti jarak itu ya. Berarti nilai dari tertinggi dikurang dengan terendah. Itu adalah distance ya. Jarak itu mutlak. Selisih antara posisi awal dengan posisi akhir. Ini dia ya, V akhir dikurang dengan V awal, tapi dia di mutlak ya. Jadi kalau hasilnya negatif berarti tetap dia positif. Nah, sebenarnya vertical multiplier itu bisa kita dapatkan dari tabel. Sama aja perhitungannya nanti ya. Kalau kita dapatkan dari manual, misalnya dari manual kita hitung hasilnya 0,96 gitu kan. Kita cross check di tabel itu pasti sama hasilnya ya. Kalau berbeda berarti kita keliru untuk perhitungan manualnya. Selanjutnya adalah coupling multiplier. Nah, ini apa nih? Apa nih? Kita lihat apanya ini? Di tangan. Di tangan dong. Masa nggak mau nilai? Levelnya Bu. Apa? Levelnya Bu. Apanya? Level. Level apa? Bagus atau tidaknya? Good, fair atau good? Apa yang kita lihat? Dari hasil WL lah. Hah? Dari hasil WL. Dari hasil RWL, ini untuk mencari RWL. Ini dia. Apa? Di sana? Apanya? Untuk genggaman Iya, ya kan pegangannya kan? Siapa? Saskia. Saskia ya. Jadi dilihat pegangannya, ya kan? Kalau good berarti itu ada pegangannya, gitu kan? Kontainernya ada area untuk genggaman tangan. Itu good. Kalau fair apa tuh? Tidak ada, tapi bisa untuk kita pegang. Contohnya apa tuh? Sak, semen, gitu kan? Tuh. Selanjutnya apa lagi? Kalau misalnya pur tuh apa? Licin, ya kan? Pegangannya licin. Contohnya apa? Iya boleh, luci, ya, luci, gitu ya. Atau materialnya cair, gitu kan? Itu bisa kita kategorikan wood, ya. Kriteria pegangan. Nah ini dia ya. Kalau wood itu ada pegangannya ya. Tangan kita dapat dengan nyaman meraih box. Ya. Ketika kriteria fair, ini ya, tidak ada genggamannya, tapi bisa kita bawa. Kalau poor itu berarti dia licin, ya licin. Nah, untuk coupling multiplier itu kita juga perlu data P-nya, vertikalnya. Ketika vertikal lebih kecil daripada 30, ya kita lihat tipenya apa. Maka kita lihat juga pada kolom sebelah kiri. Ya, jelas ya ini ya, sudah tahu ya. Karena nanti kalau misalnya saya berikan tabel ini di UAS, kalian harus membaca tabelnya. Harus membaca tabelnya ya. Jadi kalau keliru semuanya melihatnya ke arah sini biasanya ya, sebelah kiri. Padahal V-nya itu nanti kira-kira 31 gitu ya. Kita keliru, kita lihatnya yang sebelah kiri terus. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai RWL, maka kita cari lifting indeksnya ya. Lifting indeksnya. Kalau nilai RWL-nya nanti cenderung ke satuannya kilogram, maka L-nya harus kilogram. Kalau yang diketahui limis, maka kita konversi dulu ke kilogram. Ya, jelas ya. Nah, ketika nilai LI lebih besar dari 1, maka beban yang diangkat melebihi batas pengangkatan, sehingga dapat menyebabkan risiko cedera. Ya. Ketika LI lebih kecil
kecil daripada 1, maka beban yang diangkat tidak melebihi batas pengangkatan, ya. Sehingga aktivitas tidak beresiko, ya, tidak mengandung resiko cedera. Kita kasih contoh kasus yang baru. Ini dia, ya. Ayo, sekarang ini dikerjakan di buku latihan, ya. Di buku latihan. Seperti biasa, 3 orang pertama untuk posisi awal itu akan mendapatkan nilai plus. Ya. Yuk kita cross check bareng-bareng dulu ya. Nah, yang diketahui itu adalah operator departemen packaging memindahkan beban beratnya 50 kg. 50 kg itu apa? Hah? L ya. 50 kg itu adalah L. 50 kg. Berbentuk sak secara manual dari conveyor setinggi 60 cm. Nah, 60 cm itu apa? 60 cm itu apa? Ayo. Di awal. Hah? Di awal ya? Di awal itu 60 cm. Di akhir berapa? 75 cm. Dengan frekuensi pemindahan sebanyak 4 kali per menit selama 4 jam. Frekuensi per liftnya, ya kan? Frekuensi lift per menit ya. Menitnya itu adalah berapa? 4 kali pengangkatan per menit ya. Per menit. Nanti kita cross check dari tabel. Selanjutnya, ketika mengambil beban, operator akan membungkuk sehingga jarak tangan pada beban ke titik pusat adalah 25 cm. Itu apa tuh 25 cm? Apa? Apa itu? Nilai yang mana? H ya? 25 cm. Selanjutnya, sudut asimetris sebesar 40. Berarti sudutnya 40 derajat. Nah, distance-nya berapa? Berarti ini D-nya berapa? D-nya berapa? Hah? 15 ya? Berarti mutlak 60 dikurang 75 sama dengan 15 cm. Gitu ya. Yang belum kita ketahui adalah nilai FM dan CM ya. CM-nya berapa? Couplingnya adalah SA. SA ya. SA. Kita cross check untuk nilai couplingnya. Nah, berarti dia yang mana tuh? Untuk CM awal yang mana? CM origin. CM origin berapa? 2. Berapa? CM tujuan. CM origin. Berarti kita lihat V-nya kan? V origin berapa? 60. Berarti berapa? Hah? Kalau SA itu apa? SA itu fair, ya kan? Nah, V originnya 60 cm. Ini kalau 30 itu sama. Hah? Sentimeter? Iya. Berarti? Iya, berapa? Iya, berapa CM orinya? 0,95. CM tujuannya berapa? Berarti 1 ya. 1 ya kan? 1 jelas ya. Sekarang kita kerjakan.